karakter hidup saya, yaitu jalani dengan ikhlas saja dan cepat bertindak. Jangan patah semangat, karena hidup itu pasti ada rintangannya. Di saat pandemi ini, semua usaha pastinya akan mengalami pelemahan, tapi kecepatan untuk bangkit di saat terjepit itu yang lebih penting. COVID-19 seakan telah merubah tatanan kehidupan di seantero jagat. Tatanan kehidupan sosial dari skala terbesar hingga struktur dan kelompok masyarakat terkecil, keluarga, sangat merasakan dampaknya dari wabah penyakit yang telah menelan jutaan korban jiwa di seluruh dunia. Dampak wabah COVID-19 yang telah mewabah di tanah air sejak Maret 2020 lalu juga telah mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi secara nasional. Kondisi ini dipengaruhi karena berbagai hal. Kebijakan pemerintah guna menekan kasus ataupun penularan COVID-19 seperti pembatasan sosial berskala besar atau PSBB hingga pembatasan kegiatan masyarakat juga berdampak terhadap kehidupan sosial. Tidak sedikit masyarakat yang kehilangan pekerjaan karena adanya pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Usaha kecil menengah UKM sebagai salah satu pilar tumbuhnya ekonomi nasional juga banyak yang kolaps, bahkan gulung tikar. Mempertahankan kehidupan ekonomi dari level negara hingga struktur masyarakat terkecil di tengah pandemi COVID-19 menjadi tantangan sekaligus tuntutan untuk bisa bertahan. Adalah Ilham Ariwibadi. Prinsip hidup yang teguh bisa menyelamatkan keluarganya dari keterpurukan di tengah pandemi COVID-19. Dengan komitmen pantang menyerah dalam kondisi apapun, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah itu mampu menunjukkan sikap pribadinya untuk berusaha bangkit di tengah keterpurukan ekonomi. Dengan segala upayanya, bapak dari 2 orang anak itu mampu bangkit dalam melanjutkan perjuangannya untuk mengantarkan 2 buah hatinya yang sedang menyelesaikan pendidikan di jenjang sarjana dan pasca sarjana di 2 perguruan tinggi ternama di Pulau Jawa dan Bali.
Ilham Ariwiyadi adalah sosok pribadi yang sangat kuat. Berbekal pendidikan strata 1 teknik pertanian dari sebuah perguruan tinggi terkemuka di Magelang, Jawa Tengah, Ilham Ariwiyadi rela meninggalkan kampung halamannya sejak tahun 1992. Dengan gelar insinyur pertanian, Ilham Ariwiyadi memutuskan hijrah ke Tanah Kaili, Sulawesi Tengah dengan menjadi transmigran mandiri. Tekad bulatnya menjadi transmigran mandiri ke Sulawesi Tengah, pria kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 18 Oktober 1965 ini tidak lain ingin mengaplikasikan disiplin ilmunya sebagai seorang insinyur pertanian. Ya, awalnya kita datang tahun 92 itu mendaftar di perusahaan namanya PT Asfam. Itu di PT Asfam itu bergerak di bidang pertanian juga. Cuma waktu itu ya kepimpinannya orang luar. Tadi itu yang berminat dengan saya. Di bidang swasta itu saya tertariknya karena kecepatan yang dikerjakan. Bukan berarti di PNS waktu itu tidak bagus-bagus. Tapi di swasta banyak saya menimba ilmu tentang hama penyakit, tentang produksi, tentang marketing, tentang yang berkaitan dengan mikroba. Nah, itu kita dapatkan. Nah, kalau saya langsung jadi PNS mungkin hal-hal gitu nggak akan saya dapat. Dan sekarang tidak mungkin, saya mungkin nggak tahu apa-apa sama sekali. Karena banyak teman-teman saya yang ya bekerja tidak sesuai dengan ilmunya, akhirnya hilang semua ilmu yang dipelajarin itu. Kenapa saya pilih Sulawesi? Karena sesuai dengan bicaranya Pak Karno bahwa Sulawesi itu seperti mutiara dari timur. Jadi arti mutiara dari timur, saya yakin bahwa di Sulawesi itu ada sesuatu yang hebat. Dan ternyata benar di bidang pertanian yang hebat itu karena dilewati Katulistiwa itu. Jadi proses fotosintesa menjadi panjang dan untuk semua tanaman menjadi lebih bagus. Itulah yang menyebabkan saya tinggal di Sulawesi ini. Pertanian organik menjadi pilihan Insinyur Ilham Ariwiyadi dalam mengembangkan usahanya sebagai petani. Dukungan ilmunya yang cukup mumpuni, Ilham Ariwiyadi membuka beberapa usaha pertanian yang lebih berorientasi pada pertanian non-pestisida seperti pupuk organik dan sayur organik. Sekian tahun, usaha pertanian organik dilalui Ilham Ariwiyadi di beberapa titik di Kecamatan Sigi Biru Maru, Kabupaten Sigi.
Wabah COVID-19 yang mewabah hampir di seluruh penjuru juga cukup menjadi rintangan bagi seorang Ilham Ariwibadi sebagai petani organik. Tidak mau terpuruk dalam kesulitan, Ilham Ariwibadi yang akrab dipanggil dengan Pak Ari ini juga terus berusaha bisa bangkit meski dalam kondisi yang sangat sulit. Di saat pandemi ini, semua usaha pastinya akan mengalami pelemahan dalam bidang pemasaran. Tapi kecepatan untuk bangkit di saat terjepit itu yang lebih penting. Dalam menjalani usaha yang saya geluti di bidang pertanian organik dan olahannya, kami berpatokan pada satu karakter hidup saya, yaitu jalani dengan ikhlas saja dan cepat bertindak. Jadi dalam artinya hidup ini dimulai dari yang kecil, tapi cepat bergerak dan jangan patah semangat. Karena hidup itu pasti ada rintangannya, dan itu yang saya alami. Jatuh bangun itu dalam usaha sudah biasa, tapi kemampuan kita untuk mengatasi kesusahan itu yang lebih penting. Beban ekonomi yang cukup berat mendorong Ilham Ariwibadi untuk membuka terobosan usaha yang tidak terlepas dari sistem pertanian organik. Di saat pandemi ini, kita sebagai petani dan sebagai pengusaha UMKM harus dibutuhkan kecepatan dan kreativitas. Makanya bukan hanya pertanian, karena pertanian di sini sekarang sejak pandemi itu air tidak memungkinkan. Jadi saya beralih ke produk-produk usaha yang menggunakan air tapi tidak banyak. Contohnya seperti di sini pupuk organik. Ini pupuk organik kami sudah bersertifikat organik dan sudah mempunyai izin edar jadi Kementerian Pertanian. Alhamdulillah di Sulawesi itu hanya baru kami yang dapat ini. Jadi memudahkan kami untuk memasarkan. Yang kedua, kita punya usaha tepung mokaf yang kurang juga menggunakan air. Terus ada jamur tiram, itu juga kurang. Pakan ternak untuk unggas maupun untuk ikan dan ruminansia. Terus yang berikutnya adalah yang kita lagi laksanakan itu kerjasama dengan petani-petani binaan kami untuk menanam beras organik, beras merah maupun beras putih aromatik. Dan alhamdulillah pasarnya sekarang kami pun kekurangan stok itu. Jadi melalui pesan ini siapa tahu teman-teman petani mau bekerja sama dengan kelompok tani kami untuk menanam padi organik mulai dari hulu sampai pasarnya kita bantu. Yang sekarang kita lakukan itu. Respon pemerintah sebenarnya bagus, Pak. Tapi kami sebagai petani tidak harus berharap. Tangan kita tidak harus di bawah terus. Ya berusahalah untuk bisa mandiri. Pemerintah hanya mendukung regulasinya, mendukung tentang gimana mewacanakan pertanian maju. Tapi intinya di petani sendiri. Pemerintah sudah banyak ngasih pelatihan, bimbingan teknik. Tapi kalau kita sebagai petani tidak kreatif, berinovasi dan mau maju, saya rasa tidak sia-sia perjuangan pemerintah untuk itu. Selain sayur dan pupuk organik, sejumlah usaha pertanian organik dikembangkan Ilham Ariwibadi untuk berusaha bangkit saat sulit di tengah pandemi, seperti budidaya jamur tiram, beras organik, dan pakan ternak organik dengan menggunakan beberapa bahan baku seperti kulit singkong.
Belasan tenaga kerja dibutuhkan Ilham Ariwibadi untuk membantu usaha pertanian organiknya. Di mata karyawannya, sosok Ilham Ariwibadi juga merupakan sosok yang mereka dambakan. Harinya ya baik, perhatian, ya. Dan juga kalau kerja di sini kita bagusnya itu ada pengalaman buat pupuk lah, tanam apa. Sebagai seorang petani organik yang dinilai bisa menjadi contoh bagi petani lain, Ilham Ariwibadi juga terus berusaha memberikan edukasi kepada mitranya, seperti dalam penjualan bibit tanaman. Ini 100.000 nih dengan ongkos tanam, nanti bawa ke sana, ada tim saya untuk menanam nanti, ya? Iya. Oke, terima kasih. Pak. Ya, bawa ke sana aja, ke tempat itu. Sebelum dikasih pupuk kasih air. Menjadi seorang petani yang dinilai cukup berhasil dalam mengembangkan pertanian, khususnya di Kabupaten Sigi, kelompok tani yang diketuai oleh Insinyur Ilham Ariwibadi bahkan pernah mendapatkan penghargaan atau sertifikat dari Innovic Indonesian Organic Farming Certification. Pemerintah yang kini terus berusaha menggaungkan sistem pertanian non-pestisida atau pertanian organik juga memberikan perhatian tersendiri kepada Ilham Ariwibadi. Keberhasilan yang ditunjukkan Ilham Ariwibadi dalam mengembangkan usaha pertanian organik juga dilirik oleh pasangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi hasil pemilu 9 Desember 2020 lalu. Untuk mengembangkan pertanian khususnya pertanian organik, pemerintah Kabupaten Sigi juga menawarkan pejuang petani organik ini menjadi staf ahli. Di mata sahabat, tawaran yang diberikan pemerintah Kabupaten Sigi kepada Ilham Ariwibadi bisa menjadi angin segar dalam mengembangkan sistem pertanian. Terlebih Kabupaten Sigi merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah yang banyak mengandalkan perekonomian masyarakatnya dari sektor pertanian, karena kabupaten hasil pemekaran Kabupaten Donggala ini adalah satu-satunya kabupaten di Sulawesi Tengah yang tidak memiliki sektor kelautan. Coba cari di belakang saya. Saya melihat beliau ini, yang pertama penilaian saya sampai sekarang ini orangnya inspirator, sangat inspiratif untuk para petani organik. Kemudian ternyata bukan cuma inspirator, dan ternyata bisa jadi motivator juga bagi petani. Beliau ini penilaian saya adalah kreativitasnya yang tidak ada henti sampai sekarang. Karena dari 10 tahun dari beberapa produk yang beliau hasilkan sampai sekarang ini sudah sampai lebih 20 produk pertanian itu sudah beliau hasilkan dalam pertanian organik ini. Saya pikir beliau ini harus diciptakan generasi berikutnya sebagai inspirator-inspirator
Sulawesi Tengah. Karena sampai saat ini belum ada orang yang seperti Mas Ari di Sulawesi Tengah, yang sangat kreatif, sangat inovatif, dengan melihat perkembangan teknologi pertanian yang makin lama makin pesat ke depan ini. Nah, ini baru-baru ini memang ada tawaran dari Bupati langsung, Pak Irwan Lapata, untuk dijadikan staf ahli teknis khusus pengembangan pertanian organik di Kabupaten Sigi. Selain sosok yang banyak menjadi inspirasi bagi petani lain, Ilham Ariwibadi adalah sosok yang pantas dijadikan contoh. Di mata keluarga, sosok Ilham Ariwibadi adalah pribadi dengan jiwa kemandirian yang sangat kuat. Hal itu diwujudkan dengan keinginan besarnya agar kelak buah hatinya tidak terlalu berharap kepada pemerintah seperti menjadi pegawai negeri sipil, namun sebaliknya, Ilham Ariwibadi selalu menanamkan jiwa wirausahanya kepada mereka agar ke depan buah hatinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ya, kalau bagi saya Bapak itu seperti orang tua pada umumnya yang ingin melihat anak-anaknya berhasil dengan cara Bapak mengajari kami untuk bagaimana berusaha, mempunyai usaha sendiri seperti Bapak.